Mehdi Taremi makin tak terbendung saat Inter Milan hajar Las Palmas 3-0. Inter Milan menang lagi di laga uji coba pramusim ketiga, kali ini mengalahkan klub La Liga Spanyol, Las Palmas dengan skor 3-0. Mehdi Taremi semakin menunjukkan ketajamannya, dengan mencetak 2 gol. Laga pemanasan antara Inter kontra Las Palmas berlangsung di Stadio Dino Manuzzi, Cesena, Minggu, 28 Juli 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Nerazzurri unggul lebih dulu 1-0 lewat eksekusi penalti Taremi di menit ke-11. Taremi kemudian sukses mencetak gol kedua untuk menggandakan keunggulan Nerazzurri menjadi 2-0 di menit ke-37. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum, pada babak kedua Inter menambah 1 gol lagi di menit ke-85 lewat Federico Di Marco. Inter pun mengunci kemenangan menjadi 3-0, tambahan 2 gol ini membuat Taremi mengemas 5 gol selama 3 laga pramusim. Dia sebelumnya mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 Inter atas FC Lugano di laga uji coba pertama. Kemudian 1 gol lagi ia cetak saat Inter mengalahkan Pergolettese 2-1 di laga uji coba kedua. Laga persahabatan selanjutnya Inter Milan akan menghadapi klub Serie B Italia, Pisa pada 2 Agustus mendatang. Nicolo Barella tidak akan kemana-mana meskipun banyak peminat. Inter Milan tetap mempertahankan lini tengah mereka meski ada minat dari Man City, Bayern Munich, dan Juventus untuk merekrut pemain tengah utama mereka. Hal ini disorot dalam edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, melalui Finternews. Dalam hal keseimbangan dan kedalaman, Gazzetta menyoroti, mungkin tidak ada area yang lebih kuat di skuad Inter daripada lini tengah. Kedatangan Piotr Zielinski dengan status bebas transfer dari Napoli hanya menegaskan hal itu. Pemain internasional Polandia itu bergabung dengan lini tengah yang berisi Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Davide Frattesi, dan Christian Aslani. Jelas, Inter tidak akan kekurangan pilihan sentral musim depan. Perekrutan Zielinski tampaknya menjadi langkah penting untuk musim depan. Namun, yang lebih penting lagi adalah mempertahankan gelandang yang ada. Musim panas lalu, Gazzetta mencatat, Inter dengan tegas menolak minat untuk merekrut Barella dari Manchester City. Pemain internasional Italia itu tentu akan menarik minat klub-klub terbesar Eropa jika ia tersedia, namun, Inter telah berusaha keras untuk mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Barella tetap bertahan di tempatnya, setelah baru saja berkomitmen untuk masa depannya dengan menandatangani perpanjangan kontrak. Sementara itu, Inter juga telah menepis minat terhadap Çalhanoğlu dari Bayern Munich musim panas ini. Banyak hal yang berkaitan dengan keputusan sang pemain sendiri untuk menolak raksasa Jerman tersebut. Çalhanoğlu ingin bertahan di Inter, dan Nerazzurri tidak berniat melepaskan pemain kunci tersebut. Terakhir, musim panas ini Juventus telah mengendus-endus Frattesi, catat Gazzetta. Namun, meskipun mantan gelandang Sassuolo itu tidak menjadi pemain inti reguler musim lalu, Inter telah menegaskan satu hal. Ia tidak akan dijual. AC Milan dan Fofana terpisah 20 juta euro. Keinginan AC Milan untuk mendatangkan Youssouf Fofana dari AS Monaco terhambat karena uang sebesar 20 juta euro. Musim panas 2024 ini, Milan mendatangkan pelatih baru. Mereka kini diarsiteki oleh Paulo Fonseca, ex-pelatih AS Roma itu tentu saja ingin memperkuat skuad Milan. Salah satu area yang ingin ia persolid adalah lini tengah. Milan memang sudah punya sejumlah pemain hebat. Tapi mereka memiliki kekurangan amunisi di pos gelandang bertahan. AC Milan kemudian dilaporkan telah mendapat satu nama yang ingin mereka datangkan ke San Siro. Ia adalah gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana. Milan sudah melakukan pendekatan pada Fofana. Hasilnya, pemain asal Prancis itu sudah menerima proposal kontrak Rossoneri. Sayangnya, Milan tak bisa langsung memboyong Fofana ke Italia. Pasalnya negosiasi mereka dengan Monaco dikabarkan menemui jalan terjal. AC Milan disebut sudah melepas penawaran sekitar 14-15 juta euro. Namun AS Monaco menolaknya, kabarnya Monaco ingin bayaran sekitar 35 juta euro. Rumor ini disampaikan oleh Corriere dello Sport. Fofana sendiri sekarang ini masih terikat kontrak dengan Fofana sampai tahun 2025 saja. Wajar jika Milan berharap bisa merekrutnya dengan harga murah. Di sisi lain, Monaco tampaknya berharap bisa mendapat pemasukan yang besar dari Fofana. Sebab selain AC Milan, rumornya ia juga diincar Manchester United dan Atletico Madrid. Akan tetapi, kabarnya MU dan Atletico belum bergerak sama sekali mendekati Fofana. Sejauh ini cuma Milan saja yang sudah mengajukan penawaran pada Monaco.
Tuntutan gaji jadi kendala utama Inter Milan rekrut Memphis Depay. Inter Milan telah ditawari kesempatan untuk merekrut Memphis Depay dengan status bebas transfer, namun kabar terbaru menyebutkan bahwa tuntutan gaji penyerang asal Belanda itu menjadi kendala utama Inter untuk mengontraknya. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa mantan pemain Manchester United, Barcelona, dan Atletico Madrid itu menginginkan gaji sebesar 5 juta euro net per musim. Inter sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini serang mereka pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Adapun target utama Nerazzurri adalah penyerang Genoa, Albert Gudmundsson, namun Inter tetap mempertimbang opsi lainnya. Perekrutan Gudmundsson akan membutuhkan investasi yang signifikan, oleh karena itu, Inter harus menjual penyerang mereka terlebih dahulu, sebelum membeli pemain Islandia itu. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa menjadi dua nama yang ingin diuangkan Nerazzurri pada musim panas ini. Adapun solusi lainnya, Nerazzurri bisa mempertahankan Arnautovic dan kemudian merekrut pemain dengan biaya lebih rendah atau pemain yang tersedia dengan status bebas transfer. Kesepakatan semacam ini telah menjadi semacam spesialisasi bagi Nerazzurri. Pada musim panas ini saja, Inter telah mendatangkan dua pemain gratis seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski, penyerang top lainnya. Yang tengah dipertimbangkan Inter adalah Depay. Kontrak pemain internasional Belanda berusia 30 tahun itu dengan Atletico Madrid telah berakhir pada bulan lalu. Dia pun mulai mencari klub baru, dan Depay masuk radar Inter sebagai pemain yang dapat memperkuat lini serang tanpa biaya transfer. Meski demikian, perekrutannya masih akan memerlukan banyak biaya. Gazzetta melaporkan bahwa Depay meminta gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim. Jumlah tersebut lebih besar dari gaji yang dibayarkan Inter untuk Taremi atau Zielinski. Super agen tawarkan James Rodriguez pada Lazio musim panas ini. Lazio dikabarkan telah ditawari servis pemain veteran asal Kolombia, James Rodriguez oleh super agen Jorge Mendes musim panas ini. Klub ibu kota Italia tergolong sangat aktif di bursa kali ini dengan mendatangkan 5 pemain anyar dan masih mencari pemain kreatif untuk meningkatkan lini serang mereka. Super agen Jorge Mendes kabarnya telah menawarkan James Rodriguez kepada Lazio karena pemain veteran asal Kolombia tersebut sedang mencari klub baru. Sedangkan The Aquile sedang mencari pemain untuk meningkatkan kreativitas di lini serang selama beberapa pekan terakhir, dan serius menargetkan pemain terpinggirkan Manchester United. Mason Greenwood akan tetapi mereka gagal bersaing untuk mengamankan servis winger kontroversial tersebut yang memilih bergabung dengan Marseille sehingga memaksa mereka untuk mencari ke tempat lain. The Aquile sangat aktif di bulan pertama bursa musim panas ini dengan mendatangkan Lom Chauna, Tijani Noslin, Visayo Delebashiru, Gaetano Castrovilli dan Nuno Tavares. Beberapa pemain lagi akan direkrut sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa super agen Jorge Mendes telah menawarkan servis Rodriguez kepada Bianco Celesti karena ia ingin mencarikan klub baru untuk kliennya setelah mengakhiri kontraknya dengan Sao Paulo. Penyerang 33 tahun tersebut bisa didapatkan dengan bebas transfer dan menginginkan kontrak berdurasi 2 tahun yang bernilai 4 juta euro per musim. Selain alang ibu kota, sang pemain juga ditawarkan pada Aston Villa, Wolves dan Nottingham Forest di Premier League. Federico Di Marco, masih banyak yang harus dikerjakan. Berbicara setelah pertandingan setelah kemenangan dalam pertandingan persahabatan melawan Las Palmas, Federico Di Marco membahas tentang pertandingan tersebut dan musim yang akan datang. Senang rasanya bisa tersenyum lagi, namun masih banyak yang harus dikerjakan. Tahun ini akan menjadi musim yang panjang dan sulit, kami perlu menegaskan kembali diri kami sendiri.